Selamanya kami kuat ketika kami mendekati Engkau. Selamanya kami aman ketika kami ada di tangan-Mu. Selamanya kami mampu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua di ruangan ini. Berikan kami kekuatan agar supaya kami bisa lebih lagi hebat di pemandangan Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya tentunya. Tuan rumah juga di tempat ini. Gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat dan umat Tuhan di ruangan ini. Selamat Paskah buat saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Perkataan ini berkenaan dengan peristiwa pada saat itu, di mana seorang perempuan yang bernama Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Alkitab katakan jumlahnya setengah kati. Dan yang dia lakukan bukan di kepala Yesus dia urapi. Atau maksud saya bukan bagaimana dia mengurapi yang menurut perkataan manusia adalah tempat yang pantas. Tetapi Maria meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Atas tindakan itu, seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot membuat satu komentar. Dan komentarnya itu dijawab oleh Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan ini mencerminkan dan membuat saya dan Anda di tempat ini menjadi orang-orang yang diberkati. Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dan di ayat yang berikut, di situ dikatakan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Melihat dua ayat ini, saya ingin melihat satu kebenaran yang ingin Alkitab sampaikan buat saya dan Anda di tempat ini. Bagaimana Yesus memiliki satu sudut pandang yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Yudas Iskariot atau manusia kebanyakan. Sudut pandang Yesus ini membuat saya bisa menerima kebangkitan ini. Cara Yesus memandang saya dan Anda di tempat ini membuat hidup ini jadi lebih berarti. Orang lain seringkali memberikan pernyataan dan sudut pandang dari tempat yang berbeda dengan apa yang dimiliki atau dari mana Yesus memandang saya dan Anda di tempat ini. Satu perbuatan yang bagi Yesus itu adalah mulia, ditanggapi oleh Yudas Iskariot atau bahkan dunia
pada saat ini dengan mencibir. Dan bahkan tidak sedikit yang tersinggung. Hari-hari ini kita melihat kalau kita melakukan sesuatu itu buat Tuhan, ada komentar, ada cibiran, ada tanggapan dari orang lain tentang apa yang saya dan Anda pertahankan dan buat itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari cerita ini, mari kita belajar memiliki cara pandang Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita terapkan cara pandang Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Dengan cara pandang yang seperti Yesus, maka kita dianggap menjadi orang-orang yang selalu bisa mengingat penderitaan dan juga kematian Tuhan. Bukan hanya orang Kristen yang mengalami kebangkitan dan kemenangan saja. Tetapi kebangkitan dan kemenangan itu dimulai dari penderitaan dan kematian Yesus. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang selalu diingat oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat bagaimana gaya dan cara Tuhan melihat kehidupan saya dan Anda di tempat ini. Ketika Anda keluar dari tempat ini, hidup kita semakin dikuatkan dan diberkati. Mari kita buka dan baca di dalam pasalnya yang ke-12 Injil Yohanes itu, ayatnya yang pertama dan yang kedua, saudara. Saya bacakan buat saudara. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Dari 2 ayat ini saja cukup bagi Tuhan untuk melihat kehidupan dari Maria, Marta, dan Lazarus. Di ayat yang pertama dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang lagi ke Betania. Tapi kali ini bukan untuk membangkitkan, tetapi untuk melihat apa yang dikerjakan oleh keluarga Shekinah, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu sebelumnya Lazarus mengalami satu mujizat dari Tuhan. Di perikop sebelumnya ada cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Dan cerita juga tentang Marta dan Maria ada di dalam Lukas, pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Dan dari keluarga Shekinah itu kita bisa melihat as usual, seperti biasa mereka melayani. Dan dari sana dimulailah bagaimana gaya dan cara Tuhan memandang orang-orang yang dikasihinya. Alkitab katakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dengan kata lain, keluarga Shekinah ini bersyukur karena Yesus membuat satu mujizat, sehingga akhirnya mereka menerima Yesus dengan satu hati yang terbuka. Dan di dalam keterbukaan itu kita melihat bagaimana Marta seperti biasa melayani. Urusan Marta adalah goreng menggoreng, rebus merebus, mempersiapkan makanan yang terbaik. Itu yang orang Kristen tahu. Seperti biasa Marta tampil apa adanya, tetapi hari ini tidak ada lagi celotehan dari Marta tentang orang di sekelilingnya atau bicara tentang saudara-saudaranya, yaitu Lazarus atau bahkan Maria. Alkitab katakan kali ini Marta melakukan porsinya dengan baik dan benar. Yang kedua, kita juga bisa melihat seorang yang turut makan adalah Lazarus. Dan dalam setiap kesempatan kita juga bisa melihat acap kali Yesus datang ke keluarga ini, maka Lazarus setidak-tidaknya juga duduk untuk menemani, dan kegiatannya juga tidak berubah, saudara, makan.
Dia mewakili tuan rumah dan mewakili orang yang mendapatkan mujizat. Dia bersyukur bersama-sama saudara-saudaranya yang lain untuk menerima Yesus, menghormati Yesus dan memberikan penghargaan yang tinggi. Seperti biasa, layaknya Lazarus. Tetapi yang ketiga, kita melihat Maria melakukan juga apa yang menjadi bagiannya, tetapi lebih lagi. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 kita melihat bahwa dia duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman yang keluar dari mulut Yesus tanpa perkataan. Tapi kali ini Maria yang sama melakukan porsi dia dengan tambahan nilai plus. Dia bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia melakukan firman Tuhan. Dia meninggikan Yesus setinggi mungkin. Dia memberikan penghargaan melalui satu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan jumlah yang besar setengah kati. Bahkan dia letakkan di tempat yang menurut hemat manusia itu tidak terhormat. Dan menyekanya dengan yang menurut manusia adalah mahkota, yaitu rambutnya. Satu penghargaan yang begitu tinggi yang Maria lakukan itu buat Yesus. Dan dari sana kita bisa melihat apa tanggapan Tuhan terhadap secara umum ketiga, the members of the family, bahkan untuk Maria. Hal yang pertama yang saya bisa bagikan buat Anda, ternyata dasar cara memandang Tuhan, it's not all about what you are, but it's all about who you are. Yesus tidak pernah melihat dengan jabatan kita, saudara. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Dia tidak melihat dari apa yang Anda punya, apa yang saya punya. Tetapi dia melihat saya dan Anda di tempat ini seperti dia melihat Maria. Dia melihat Marta, dia melihat Lazarus. Bukan dari keberadaan mereka tentang jabatan, tentang ilmu pengetahuan, tentang sekolah yang tinggi. Meskipun itu penting, tetapi dasar daripada apa yang dilihat dari Yesus bukan melulu hal itu. Alkitab katakan, it's all about who they were. It's all about who we are. Kalau Yesus hanya melihat saya dari apa yang saya punya, atau jabatan, predikat, maka saya akan menjadi orang yang salah satu di kumpulan yang di belakang. Saya beranjak dari tidak punya apa-apa. Saya tidak memiliki jabatan yang hebat. Waktu saya berikan hidup saya kepada Tuhan, saya tidak bisa berikan jabatan saya karena memang saya tidak memiliki jabatan. Saya tidak populer. Saya tidak memiliki banyak. Pengetahuan saja bahkan tentang Alkitab dulu sangat minim. Tapi yang saya berikan hanya hidup saya. Yesus tidak pernah menebus benda, tetapi yang dia tebus adalah pribadi yang namanya manusia. Dia tidak pernah melihat latar belakang atau satu pergaulan dari kalangan selebriti atau kalangan borjuis atau pendidikan ya yang luar negeri minded. Tidak. Tapi cara pandang Tuhan ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Melihat orang bukan karena jabatan, tetapi melihat
Karena dia adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memiliki cara pandang seperti ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang diingat Tuhan sepanjang hidup kita. Yang tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Orang-orang bahkan juga yang selalu bisa mengingat penderitaan dan kematian Tuhan. Yang nanti kita akan nikmati tubuh dan darahnya. Saya tidak punya banyak, sekolah juga tidak tinggi. Bahkan pengalaman juga sedikit. Saya punya komunitas juga tidak banyak. Kalau saya duduk di antara orang-orang yang menurut saya penting, orang-orang yang menurut saya dihargai, saya ada di hampir di tempat yang paling belakang. Dengan hati yang pecah. Dan seringkali saya mau cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Seperti penghargaan itu memang bukan buat saya. Orang bicara ngalor ngidul tentang bisnis yang saya tidak mengerti. Bicara tentang tempat-tempat berlibur, tempat-tempat yang spektakuler. Dan saya bukan tidak punya keinginan, tapi tidak punya satu angan-angan untuk sampai ke situ. Saya adalah pribadi yang gak nyambung. Latar belakang mereka hebat. Latar belakang saya pas-pasan. Hanya menimba air tiap hari. Tiap jam 3 pagi, jam 4 pagi. Mana bisa dibandingkan dengan mereka. Yang menurut saya orang-orang hebat. Orang-orang yang selalu ada di atas. Dan ketika Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, saya tidak percaya. Bahkan sepertinya saya tolak. Karena gak pantas. Siapa saya? Saya gak punya apa-apa. Tapi saya beruntung. Punya Tuhan yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan manusia. Yang membuat saya selalu bisa nyaman di pangkuannya. Bisa nyaman di hadiratnya. Dia tidak melihat latar belakang Anda. Dia tidak melihat jabatan Anda dan Anda layak duduk di depan. Tidak. Gereja ini pun tidak mengenal itu. Anda datang lebih dulu, Anda menuduk di depan, puji Tuhan. Dan saya melihat, saya diberkati dengan karakteristik dari Tuhan saya. It is not all about what you are, but it's all about who you are. Kalau what you are itu bicara tentang something, tapi bicara tentang who you are, itu bicara tentang somebody. Bicara tentang person, tentang pribadi. Yesus tidak pernah mati dan menebus gedung, tapi dia mati dan menebus dosa-dosa manusia, saya dan Anda di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena dia melihat saya sebagai pribadi yang layak ditolong dan harus ditolong. Pelan tapi pasti saya tinggalkan kehidupan yang mencederai dia. Dan ini yang Tuhan harapkan dari Lazarus, dari Marta, dan bahkan Maria. Dan ini juga yang Tuhan harapkan dari saya dan Anda di tempat ini yang bergereja di tempat ini. Menjadi pribadi-pribadi yang beruntung, yang selalu dalam hidupnya ada ucapan syukur. Karena kita adalah pribadi yang layaknya binasa, tapi ditolong oleh Tuhan sedemikian rupa. Kita ditebus untuk memperoleh tempat yang pasti, di mana kita akan hidup kekal selama-lamanya di sorga yang mulia itu. Saya punya teman, kalau bicara itu selalu atau jumpa dengan, kenal dengan seseorang, pasti dia tanya dulu. Dia punya apa gitu. Atau siapa dia. Nah karena sudah berkali-kali, pernah satu saat tanda kutip saya kerjai dia. Ada teman saya yang biasa-biasa sebenarnya, tapi mukanya muka konglomerat gitu.
Mukanya tuh muka hebat gitu. Badannya tuh badan yang sehat gitu. Jadi kalau Anda lihat pas gitu. Nah waktu dia masuk di persekutuan, teman saya tuh, siapa itu? Pak Pendeta. Saya bilang, waduh ini sih luar biasa. Maksudnya saya mau bilang luar biasa, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi dia terjemahkannya lain. Maksudnya apa? Wah ini ya main-main. Terus dia bilang, maksudnya apa Pendeta? Wah ini keluarganya itu, kakek bapaknya. Kan saya nggak dosa cuma gitu. Dia yang terjemahkan salah, karena ininya salah. Cara pandang dan pikirnya salah. Hebat, bukan hebat lagi. Kalau kau tahu siapa dia. Nah teman saya ini suka foto dengan menteri, dengan jenderal, dengan konglomerat, dengan orang-orang penting, selebriti, pejabat. Waduh, itu dia punya album penuh dengan yang begitu-begitu. Bahkan di kantornya gitu penuh ya, dengan yang bintang-bintang, suka dia yang begitu. Nah karena kali ini, kalau tiap kali saya bawa orang atau jumpa orang, terus saya bilang, kenali nih, ini pendeta dari daerah, langsung lemes nih. Saya bilang dia punya gereja kecil di daerah. Terus saya bilang dia mau bangun gerejanya, waduh banyak doa Pak Pendeta. Saya bilang dia udah doa, udah 12 tahun, Tuhan jawab. Oh iya kalau udah dijawab pasti dari Tuhan Pak Pendeta. Jangan andalkan manusia, dia begitu. Saya bilang dia nggak andalkan kamu, saya bilang dia pendeta dari daerah. Iya, kalau mau bangun harus kerja keras Pak Pendeta. Kalau enggak itu berarti bukan panggilan dari Tuhan. Jadi pendeta itu langsung ciut. Sehingga orang yang saya bawa untuk kenal sama dia suka langsung down. Nah satu saat karena saya bawa si sehat ini, mukanya itu waduh bulat, terus tinggi besar. Terus kayak orang meyakinkan banget, memang dari sononya udah begitu. Jadi ketika masuk terus dia langsung tanya, ini siapa? Jadi saya bilang, ini orang hebat. Langsung dia foto kiri duduk, terus di pintu dekat mau masuk mobil dia foto terus. Sehingga orang ini kaget, dia tanya sama saya, orang itu kenapa sih mau foto sama saya? Saya bilang lu diam aja, dia suka sama kamu. Suka apanya Pak Pendeta? Suka semuanya aja. Kau diam aja. Padahal usahanya cuma baut. Dia hanya perantara gitu ya, dari barang-barang yang kecil-kecil itu. Jadi tiap kali ketemu foto lagi terus, foto terus. Dia kasih minuman, makanan, wah dia traktir itu sudah. Makanan-makanan yang enak keluar itu. Sampai teman saya bilang, aduh bapak baik banget sih, engkau baik banget. Oh, udahlah bos, saya siapa dibandingkan bos. Bingung teman saya. Jadi dia lihat saya lagi gitu, dia tahu saya gitu. Dia kedip mata gitu. Ini maksudnya, tenang aja yang penting makan enak. Nah satu saat ada kebaktian. Nah kebaktian ini si muka sehat itu bersaksi lagi. Dan ada teman saya di depan. Dan dia cerita tentang hidupnya, terbongkar semua. Saudara-saudara, saya bukan siapa-siapa. Aduh. Ini teman saya dengar, dia bukan siapa-siapa. Saya cuman ya ada baut-baut saudara. Ya kalau ada usaha atau ada pekerjaan, ya biar kecil, besar, saya udah bersyukur sama Tuhan. Terus dia ngomong begini, hanya Tuhan memang memberikan wajah saya sehat gitu. Badan saya sehat, seperti layaknya anak konglomerat. Waduh. Waktu pulang, teman saya itu robek seluruh foto-fotonya. Sampai akhirnya dia bilang, kamu bukannya punya ini, punya itu. Dia bilang, siapa yang bilang Pak? Enggak, saya dengar dari siapa, dia datang kepada saya. Dia bukan punya. Enggak, gue gak bilang apa-apa. Saya bilang dia orang hebat. Usaha baut juga kan hebat. Nah sejak saat itu, dia belajar untuk
tidak lagi melihat orang dari jabatan. Tidak melihat lagi orang dari sisi pendidikan, sisi pergaulan. Kita akan menjadi kecewa dengan hal seperti itu. Yesus mengajar kepada kita tidak seperti Yudas Iskariot yang melihat orang dari hanya keduniawian saja. It's not about what you are, but it's all about who you are. Bukankah kita adalah pribadi yang ditebus, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan dan sekarang menerima kemuliaan dari Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang ketiga bagaimana Yesus memandang saya dan Anda di tempat ini. Mari baca bersama-sama saudara, ayat yang ketiga dari pasalnya yang ke-12 itu. 1, 2, dan 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Memang agak mengherankan bagi Yudas Iskariot. Minyak yang begitu mahal dalam jumlah yang begitu besar ditumpahkan hanya buat kaki Yesus. Mengherankan bagi Yudas Iskariot. Tetapi bagi Tuhan, kata heran itu adalah kata pujian. Bukan heran iri. Heran Yesus ini bernada pujian. Because it is not all about how you are or how we are, but it's all about how we do. Bukan karena kondisi, bukan karena situasi, keadaan yang Tuhan lihat. Tetapi lebih lagi, bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana kita melakukannya. Di dalam keterbatasan dan kekurangan. Alasan kita sampai hari ini klise. Kenapa enggak ke gereja, Ci? Ya hari ini gimana ya, hati lagi gak enak banget. Kenapa enggak ibadah? Aduh gimana mau ibadah. Untuk ongkos aja juga enggak bisa, enggak cukup. Apalagi harus kasih persembahan. Kenapa enggak ibadah kok? Ya habis gimana? Teman-teman lari pagi pada ngumpul semua di rumah. Mau ditinggalin enggak enak. Selalu berdasarkan kondisi kita. Selalu berdasarkan situasi, keadaan kita. Jadi akhirnya ketika kita melayani Tuhan selalu ada alasan. Tapi Maria, kita tidak melihat itu. Dia tahu kalau buat Tuhan dia harus mengerjakan yang terbaik. Ya bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya dalam kondisi nggak sehat. Saya lagi dalam kondisi damai sejahtera yang hilang. Saya lagi kecewa berat nih Pak Pendeta. Saya lagi rugi. Saya nggak bisa melayani Tuhan, habis gimana ya? Saya ketemu lagi dia, jadi saya susah untuk melayani Tuhan. Selalu berdasarkan kondisi kita. Alasan-alasan kita selalu seperti itu. Sehingga dalam doa kita selalu yang kita ucapkan juga kondisi kita. Memang bukan hal yang salah. Tetapi lebih tepat lagi setelah kita menceritakan kondisi kita, bagaimana kita bisa berjalan dalam kondisi itu sekalipun. Bukankah ada pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Jadi jangan kita beralasan dengan kondisi kita. Kenapa nggak bisa ikut di dalam perayaan? Ya perayaannya juga hanya perayaan sesaat. Sedangkan kondisi saya ini saya belum bayar uang sekolah anak. Hati saya sedih, nggak ada yang peduliin Pak Pendeta. Kenapa nggak kelihatan lagi selama 2 minggu di kebaktian? Aduh saya lagi kecewa, saya lagi sedih. Dan ternyata orang Kristen nggak ada yang pedulikan saya. Itu aja. Tapi sudut pandang Yesus tidak berasal dari itu.
Dia melihat Maria dari sudut pandang yang berbeda dengan Yudas Iskariot. Kalau lihat Yudas Iskariot selalu dengan kondisi. Sayang rasanya, jumlah yang besar, mahal harganya. Sedangkan orang miskin juga banyak membutuhkan. Itu kan bicara tentang situasi dan kondisi. Yudas Iskariot lupa bahwa di hadapan mereka adalah Tuhan atas orang miskin. Raja di atas orang miskin. Yang juga pasti memiliki kepedulian yang jauh lebih hebat lagi dari sekedar apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot. So it is not all about how we are. Bukan karena kondisi kita. Dalam keadaan sakit pun kita bisa mengucap syukur. Dalam keadaan kondisi keuangan tidak baik, kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Dalam keadaan kecewa, kita tetap bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan dari situasi itu, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengerjakan dalam situasi yang paling tidak menguntungkan sekalipun. Dan hal yang ketiga, yang kita bisa lihat dari bagaimana cara pandang Yesus. Di ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, kita baca sama-sama saudara. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Di kebaktian yang pertama, saya khotbah tentang memiliki satu pemahaman yang benar tentang Tuhan dan firman-Nya. Dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Tuhan dan firman-Nya. Ini sangat mendukung iman kita. Kalau kita hanya mendengarkan dan membaca ayat 4 saja, rasa-rasanya kita juga ada di pihak Yudas Iskariot. Karena dia memperbandingkan sesuatu yang mahal itu dengan hal yang lain, yang berbeda. Dan layak mestinya perkataan dia itu didengar dan juga diterima. Dia bandingkan minyak itu dengan mengorbankan kepada orang miskin. Dan rasanya apalagi di zaman sekarang, seringkali pasti kita akan berpihak, iya betul. Daripada sayang-sayang hanya di kaki, apalah artinya kaki. Tetapi yang dikerjakan oleh Maria, kaki itu adalah kaki Yesus. Yang dia kerjakannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan karena sebentar lagi Yesus akan masuk dalam penderitaan dan kematian. Nah, hal yang ketiga yang saya bisa berikan buat saudara, dari apa yang kita baca, kita bisa melihat it is not all about the price, but it's all about the value. Bukan hanya melulu bicara tentang tarif, bicara tentang harga, bicara tentang jumlah. Tetapi selalu kita boleh berkata, bicara tentang nilai. Ada kesaksian sedikit. Mungkin beberapa dari saudara pernah dengar. Tahun 2000, atas kemurahan Tuhan, kami boleh memiliki satu rumah. Rumah yang dari kami menikah tahun 91. Saya amat mendambakannya. Sebelum menikah pun saya tidak punya rumah dari umur 11 tahun. Papa saya punya rumah tapi dijual, diambil bank waktu saya berusia 11 tahun. Jadi kalau tahun 91, ya saya sudah berumur hampir 30 tahun. Cukup lama, 18 tahun, 19 tahun. Saya tidak punya rumah dan ditambah lagi sampai tahun 2000. Satu penantian yang panjang. Dan rumah itu boleh diperoleh juga karena kemurahan Tuhan. Ya.
orangnya mau jual, dari yang tidak mau jual. Di hari itu juga mau jual. Dan Tuhan memperlihatkan keajaibannya ketika saya bayar rumah itu. Tidak ada satupun dari kehebatan saya, tapi semua dari Tuhan. Dan akhirnya kami beli, dan kami tinggal di situ. Dari rumah kontrak selama 4 tahun kalau tidak salah. Satu saat Tuhan memberkati lebih, karena rumah itu juga mulai mau ambruk. Dan Tuhan berikan rumah yang lain, yang sampai hari ini kami tinggal. Nah, rumah itu, saudara, adalah rumah yang selama bertahun-tahun saya tinggal di dalamnya, dan ada pujian di situ, ada penyembahan di situ, ada doa di situ. Ada permintaan-permintaan, ada tangisan. Kalau tidak boleh saya juga bilang ada darah juga yang keluar di situ. Sehingga rumah itu sangat berarti buat kami, khususnya buat saya. Nah, satu saat saya diperkenalkan dengan seseorang, akhirnya pelan-pelan saya renovasi itu rumah. Dan akhir tahun selesai, awal tahun kita sudah tempati. Dalam artian kita pakai buat keluarga, kalau ada acara, makan, kumpul, tahun baru atau Natal, atau acara-acara lainnya, kita bikin di situ. Nah, satu saat istri saya lagi di depan rumah, ada seseorang ibu lewat. Dan dia bilang, "Bu, ini rumah gak tiap hari ditinggal?" "Oh enggak. Kemarin ada acara ya?" "Iya, keluarga kami, satu keluarga besar kumpul semua." "Oh, sayang ya Bu ya gak ditinggal." "Ya enggak juga sih, karena keluarganya Pak Pendeta tuh hanya beberapa ratus meter dari rumah ini. Dan ibunya hanya beberapa ratus meter, jadi kami dulu beli mau deket mama dan keluarga." "Oh, jadi gak tiap hari ya Bu Pendeta?" "Gak tiap hari." Terus bilang, "Bu Pendeta, kalau udah direnovasi seperti ini, harganya meningkat. Dulu beli berapa Ibu Pendeta?" Istri saya sebut. "Wah, dulu tahun 2000 cicil-cicil 200-an juta." "Wah," dia bilang, "sekarang Bu," dia sebut harganya, berlipat-lipat. Jadi kalau Ibu Pendeta mau, Pak Pendeta mau, saya cari nih pembelinya, langsung mau. Istri saya kan dengar gitu kaget. "Oh, berapa? Segini?" Tapi di ujungnya istri saya bilang begini, "Tapi enggak lah Bu." "Kenapa Bu Pendeta? Nanti beli rumah lagi, terus nanti minta sama Tuhan biar Tuhan lipat gandakan." Istri saya bilang, "It is not all about the price." Bukan harganya, tetapi nilai di dalam rumah itu. Rumah itu rumah tangisan, rumah iman, rumah pengharapan. Rumah dari pribadi yang gak punya apa-apa, menjadi pribadi yang ditolong oleh Tuhan. Sampai hari ini, kalau saya ada di dalam, katakanlah tanda kutip galau, entah malam, entah pagi, entah siang, saya suka bilang sama istri saya, "Kita ke rumah itu berdua aja, ya ajak aja pembantu biar bersih-bersih. Nanti saya duduk di kamar saya dan saya buka lemari saya gitu. Saudara percaya ada kaos kaki yang bolong yang dari tahun 90-an saya simpen. Ada kaos kutang gitu, yang kalau saya pakai dalam doa dengan celana pendek, kalau bisa bercerita itu sampai berbasah-basah, saya simpan. Istri saya juga masih simpan, di mana kami pernah tidur puluhan tahun dengan kasur yang makin lama makin menipis, sehingga sulit membedakan mana lantai, mana itu kasur. Karena sering kali ditindih terus. Dan tiap kali kalau kita lihat itu, kita tidak melihat harga. Karena kasur itu sudah tidak ada harganya. Tapi nilainya itu priceless. Bukankah Yesus sangat bernilai buat kita, saudara? Amin, saudara.
Yesus tidak melihat harga, tapi dia lihat nilai yang ada di dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan 5 menit yang terakhir, coba Anda lihat di ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini yang terakhir. Cara pandang Yesus tidak melulu uang. Amin, saudara. Sekali lagi, Yesus tidak memandang kita melulu keuangan. Uang, money. Tapi Yesus selalu melihat kita, bagaimana saya dan Anda di tempat ini melihat Dia. It's not all about the money, but it's all about Jesus. Jadi tiap kali kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, jangan cuma dikaitkan dengan uang. Tetapi mari kita kaitkan dengan Yesus itu sendiri. Kalau kita hanya kaitkan dengan uang, maka hidup ini menjadi kecut, jadi tawar. Segala sesuatunya urusannya uang. Gereja uang, rumah tangga uang, kantor uang, pekerjaan uang, persahabatan uang. Lihat orang hanya dari uang aja, uang. Bergaul uang lagi. Duit lagi. Terus orang bilang, iya Pak, kalau nggak ada duit kan nggak makan. Salah, nggak ada Tuhan kita nggak makan. Dengan menghadirkan Tuhan, uang itu datang. Tetapi menghadirkan uang, Tuhan belum tentu datang. Biarlah hidup kita selalu bicara tentang Yesus. Kenapa kalau bikin ibadah atau bikin kebaktian, kita mau bikin ucapan syukur, saudara, diadakannya hari Kamis, katakanlah gitu, langsung aja ada yang mencibir, duitnya dari mana, cukup enggak? Kalau kita mau bikin apapun juga yang berkaitan dengan Tuhan, selalu ada orang yang berkata seperti itu. Roh Yudas Iskariot. Kalau cari jodoh, duit dulu, dia punya duit enggak? Duitnya berapa? Dia punya modal enggak cukup? Suami istri teman saya selalu, sehingga anaknya sekarang gonta ganti pacar terus. Sampai dapat sebutan piala bergilir, saudara. Mungkin piala Bayangkara kali, atau piala Sudirman. Gitu. Sampai hari ini udah puluhan. Kenapa? Nggak cocok setelah tahu, nggak berduit. Aduh, keluarganya payah. Keluarganya nggak pernah traktir, terus uang terus. Sehingga 2 anaknya itu menikah dengan orang yang biasa-biasa, saudara. Sehingga akhirnya ini yang ketiga, saya suka bilang dengan papanya, udah ya, it's not all about money, it's all about Jesus. Bukankah Yesus bilang cari dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan buat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Paskah. Tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu boleh selesai tapi Tuhan belum selesai. Ajar kami untuk menerapkan bagaimana Engkau memandang. Ajar kami juga untuk memandang orang lain. Dan khususnya memandang Engkau dengan pandangan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bukan hanya melulu bicara tentang keberadaan kami Tuhan. Tetapi dengan apa kami lakukan. Bagaimana kami melakukan. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya melulu bicara tentang harga, tapi kami juga harus mulai berbicara tentang nilai-nilai di dalam peribadatan, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai iman, nilai-nilai kasih, nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai pengharapan di hadapan Tuhan, nilai-nilai penderitaan, nilai-nilai salib. Dan yang keempat, ajar kami untuk selalu tidak mengaitkan dengan uang terlebih dahulu. Tapi ajar kami untuk selalu mengaitkan segala sesuatu dengan Tuhan. Dengan Yesus karena Engkau adalah pemilik segala sesuatu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan
dan khususnya anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian nasional. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat, kepintaran, kepandaian buat anak-anak kami, sehingga mereka mampu mengerjakan dengan baik dan lulus dengan hasil terbaik dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.